Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman, perkuliahan kita mata kuliah manajemen keuangan syariah. Saat ini kita akan masuk ke perkuliahan ketiga. Kita akan membahas tentang laporan dan perencanaan keuangan. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya dalam Mutiara Hikmah. Hadis dari Ubaidillah bin Yusuf Al-Jubair ya dan Jamil bin Al-Hasan Al-Atiki. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya hingga ayat, akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain. Ia mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Jadi hadis ini adalah menjelaskan tentang ayat Quran ya, Al-Baqarah 282 ya, tentang melakukan pencatatan utang piutang. Lalu kaitan dengan materi kita kali ini adalah bahwa laporan keuangan itu merupakan sebuah catatan dari transaksi-transaksi keuangan ya. Kesimpulan dari transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang dirangkum dalam laporan keuangan gitu, dalam sebuah laporan ya. Laporan ini kemudian nanti akan menjadi sebuah indikator ya dari kinerja perusahaan dan juga akan dijadikan landasan untuk sasaran target perusahaan di tahun berikutnya gitu ya. Jadi seperti itu kaitannya. Ini adalah gambaran besar perkuliahan kita. Saat ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang laporan dan perencanaan keuangan ya. Adapun materi yang kita bahas kali ini ada 5 saja yang kita bahas. Pertama overview, kedua kita akan bahas tentang laporan keuangan, ketiga ruang lingkup manajemen keuangan ya di dalam laporan keuangan, yang keempat analisis laporan keuangan, yang kelima adalah perencanaan keuangan. Dari materi ini diharapkan peserta didik dapat memahami laporan keuangan dan analisisnya, menggunakan rasio keuangan dan bagaimana membuat perencanaan keuangannya. Jadi diharapkan dari materi ini teman-teman bisa paham mengenai laporan keuangan dan cara menganalisis laporan keuangan ya. Caranya bagaimana? Ya, dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Kemudian juga akan dibahas nanti bagaimana membuat perencanaan keuangan untuk mencapai target perusahaan di tahun mendatang gitu ya. Baik, kita kembali ke materi awal ya. Apa tujuan dari sebuah bisnis atau apa tujuan dari perusahaan? Kita telah sama-sama pahami ya, meningkatkan tujuan dari sebuah bisnis adalah meningkatkan nilai dari modal yang diberikan pemegang saham. Bagaimana caranya? Yang pertama, meningkatkan profit, kedua mengurangi biaya, ketiga meningkatkan pangsa pasar, yang keempat meningkatkan nilai saham. Nah, ini kurang lebih tujuan dari sebuah bisnis atau tujuan dari sebuah perusahaan gitu ya. Yaitu keywordnya adalah meningkatkan nilai dari modal yang diberikan pemegang saham. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur kinerja perusahaan ya. Apakah perusahaan ini sudah baik? Apakah sudah berhasil untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham? Ya. Pertama, kinerja perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana kinerja perusahaan, kita bisa melihatnya di dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, parameter atau alat ukur keberhasilan perusahaan adalah menggunakan parameter keuangan gitu ya. Jadi parameternya bukan apa ya, bukan jumlah item, bukan jumlah apa, tapi parameter keuangan ya. Oleh sebab itu, manajemen keuangan menjadi fungsi yang penting dalam perusahaan, yaitu bagaimana mengelola keuangan perusahaan. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, laporan keuangan ya. Definisi laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang melaporkan informasi keuangan. Ini menurut Harrison et al. 2013. Atau produk akhir dari akuntansi keuangan. Ini Anthony et al. 2001 ya. Jadi laporan keuangan itu adalah sebuah dokumen bisnis
yang isinya adalah informasi keuangan dan juga merupakan produk akhir ya, produk akhir dari akuntansi keuangan. Ya, kalau kita bicara siklus akuntansi itu biasanya selama 1 tahun buku ya. Selama 1 tahun buku, biasanya 31 Desember dia akan tutup buku dan 1 Januari dia akan mulai pembukaan yang baru gitu ya. Nah, produk akhirnya adalah ketika di cut off 31 Desember, produk akhirnya adalah laporan keuangan ya, gitu ya. Ini adalah jenis-jenis laporan keuangan ya. Kalau menurut kita mengacu pada International Financial Reporting Standard (IFRS) ya, IFRS, itu ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah Statement of Financial Position atau dikenal dengan balance sheet atau neraca ya. Jadi kalau kita nanti pada materi selanjutnya jika kita bicara ada balance sheet, neraca, itu yang dimaksudkan adalah Statement of Financial Position gitu ya. Yang kedua, Statement of Comprehensive Income. Itu income statement atau laba rugi ya, biasanya juga dikenal dengan profit loss ya, PL. Laporan laba rugi ya, atau income statement. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kalau menurut standarnya adalah Statement of Comprehensive Income, karena di situ ada selain laporan laba rugi juga ada laporan pendapatan lain-lain gitu ya. Other comprehensive income gitu ya. Yang ketiga ada Statement of Change in Equity, adalah perubahan modal ya, perubahan ekuitas. Yang keempat ada Cash Flow Statement atau laporan arus kas. Yang kelima ada Notes comprising a summary of the significant accounting policies atau catatan atas laporan keuangan gitu ya. Jadi dari 4 bentuk laporan keuangan tadi ada catatan-catatan keuangan, biasanya dibuat oleh auditor ya. Nah, kemudian khusus untuk perbankan syariah terdapat 3 tambahan laporan ya. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang kedua ya, atau yang ketujuh di sini laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang ke-8 laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, ini mengacu pada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara laporan keuangan secara standar internasional itu ada 5. Statement of Financial Position, balance sheet atau neraca. Yang kedua Statement of Comprehensive Income, income statement atau laba rugi ya. Yang ketiga Statement of Change in Equity atau laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang keempat Cash Flow Statement, laporan arus kas. Yang kelima Notes comprising a summary of the significant accounting policies, catatan atas laporan keuangan. Ini ada 5. Untuk syariah ada tambahannya ya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut. Tujuan laporan keuangan yang pertama adalah memberikan informasi ya. Tentu ya isinya adalah informasi mengenai apa? Mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Buat siapa aja nih ya? Buat manajemen, buat megang saham gitu ya, buat investor dan seterusnya. Yang kedua, laporan keuangan ini adalah sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Ya, ini LPJ-nya ya, laporan pertanggungjawaban manajemen, Board of Director, presiden utama ke bawah, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Nah, ini terkait dengan syariah ya. Yang keempat, memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Nah, ini mungkin informasi tambahan buat teman-teman. Dalam laporan keuangan syariah itu mungkin ada poin-poin atau ada pendapatan-pendapatan yang tidak halal gitu ya. Nah, itu harus dilaporkan di dalam laporan keuangannya. Kayak di sini ada pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu harus dilaporkan juga. Yang kelima, memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirka atau temporer. Nah, ini juga baik bisa untuk syariah maupun untuk umum ya. Bagaimana tingkat keuntungan investasi ya, bagi investor, bagi pemegang saham, dia bisa melihat bagaimana sih hasil investasi yang dia tanam gitu ya. Yang ketujuh, memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial termasuk penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini untuk syariah ya, perbankan syariah.
Jadi tujuan laporan keuangan kurang lebih seperti ini ya. Intinya adalah laporan keuangan itu tujuannya adalah memberikan informasi keuangan bagi mereka yang membutuhkannya. Nah, siapa aja yang membutuhkannya itu banyak ya, investor, mungkin juga ada pemerintah, petugas pajak gitu ya, dan seterusnya. Dan juga sarana pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya dari perusahaan. Jadi misalnya pada awal tahun manajemen diberikan target oleh pemegang saham, target ada sekian, nah bagaimana pertanggungjawaban dia terhadap pemenuhan target tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh aja laporan keuangan, kurang lebih kita yang untuk mengukur kinerja perusahaan dapat digunakan atau dapat dilakukan menggunakan dua laporan ya, biasanya gitu ya. Biasanya kita kalau ingin tahu kinerja perusahaan itu kita menggunakan dua laporan. Yang pertama statement of financial position atau neraca atau balance sheet ya. Yang kedua adalah statement of comprehensive income atau laporan laba rugi. Biasanya gitu ya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai laporan keuangan terkait manajemen keuangan syariah akan dibatasi pada dua laporan tersebut. Jadi kita lebih banyak akan membahas dua laporan ini ya, financial position dan juga comprehensive income, atau istilahnya balance sheet dengan income statement gitu ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan ya. Penjelasannya kita mulai dari awal, statement of comprehensive income ya, dari laporan laba rugi. Disebut juga laporan laba rugi melaporkan dua hal utama. Apa yang dilaporkan di laporan ini? Pertama, penerimaan dan pendapatan. Jadi terimanya berapa, pendapatannya berapa, dan yang kedua adalah biaya dan kerugian. Biayanya berapa, kerugiannya berapa. Intinya itu ya. Pada akhir laporan atau bottom line menunjukkan keuntungan atau kerugian bersih. Ya, jadi simpelnya statement of comprehensive income ini atau laporan laba rugi adalah dia punya penerimaan berapa, pendapatan berapa ya, total berapa, dan biaya atau kerugiannya berapa. Ini dikurang ini ya, pendapatan dikurang biaya sama dengan bottom line ya, untung atau rugi ya. Kalau lebih besar penerimaan dibanding pengeluaran maka dia untung. Kalau kebalikannya, pengeluaran atau penerimaan lebih kecil daripada biaya maka dia rugi gitu ya. Simpelnya gitu ya. Ya, 3 poin di laporan laba rugi: terima berapa, biayanya berapa atau ruginya berapa, hasil akhirnya adalah kalau tidak untung ya rugi gitu ya. Nah, ini contohnya laporan laba rugi. Misalnya ada pendapatan di sini disebut top line ya, pendapatan atau penerimaan atau uang masuk. Kita punya uang masuk berapa nih ya, penjualan sekian, diskonnya sekian, retur sekian, total pendapatan sekian, harga pokok sekian. Jadi dapatnya 200 dikurang modal ya, makanya kita dapat ini nih laba ya, 200 kurang 120, kita punya untung 80 gitu ya. Top line. Nanti masuk ke middle line, biaya ya, pengeluaran biaya atau uang masuk. Ini kalau di gaji pegawai sekian ya, listrik sekian, telepon internet, perlengkapan kantor, biaya lain-lain, total biaya 67 ya. Jadi 80 kita punya pendapatan dikurangin biaya 67, dapat 13 ya. Dapat 13, ini laba sebelum pajak. Kena pajak, anggaplah 10% pajaknya, maka kira-kira laba setelah pajaknya 12 ya. Jadi bottom line. Jadi ada top line, middle line, bottom line ya. Top line di pendapatan, middle line ini pengeluaran atau biaya, yang ketiga adalah bottom line, untung atau rugi gitu ya. Ini harusnya uang keluar ya, sorry. Bottom line ini untung atau rugi. Nah, biasanya orang fokusnya ke bottom line, untungnya berapa sih, ruginya berapa gitu ya. Jadi ini adalah statement of comprehensive income, laporan laba rugi. Ada 3 bagian: top line pendapatan, middle line pengeluaran, bottom line kesimpulannya ya, untung atau rugi gitu ya. Oke, kita jenis yang kedua itu statement of financial position, disebut juga balance sheet atau neraca. Nah, kenapa disebut neraca? Karena dia harus seimbang ya, antara yang kanan dengan yang kiri harus seimbang, harus sama. Nah, yaitu laporan yang menunjukkan posisi atau jumlah aset, kewajiban dan modal. Jadi ada 3 poin di sini, 3 bagian. Ada aset, ada kewajiban atau liability, dan juga ada modal atau ekuitas. Nah, dia disebut neraca kenapa harus imbang. Kalau asetnya 1000, maka liabilitas dan equity totalnya harus 1000 juga ya. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilities plus equity gitu ya. Jadi disebut neraca karena dia harus seimbang nih, balance sheet ya, atau statement of financial position, posisi keuangan ya. Biasanya dia potret
biasanya di akhir tahun gitu ya, per 31 Desember asetnya berapa, liabilitas berapa, equity berapa gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah statement of financial position atau balance sheet atau neraca. Kenapa disebut neraca? Karena dia harus seimbang antara aset dengan liabilities plus equity gitu ya. Oke, ini penjelasannya ya. Aset adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang. Ada aktiva lancar, current aset, atau kas secara kas piutang. Ada aktiva tidak lancar, non current aset. Aktiva tidak lancar itu maksudnya aktiva yang tidak liquid ya, tidak liquid, sulit untuk dicairkan. Kalau aktiva lancar itu mudah untuk dicairkan. Yang kedua, liabilities adalah kewajiban ekonomi atau utang yang wajib dibayarkan kepada individu atau organisasi di luar perusahaan. Ada kewajiban lancar ya, jatuh temponya biasanya kurang dari 1 tahun. Kewajiban tidak lancar, jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jadi ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Simpelnya begitu ya. Lalu ada equity adalah modal perusahaan atau nilai saham yang diterbitkan. Ya, gitu ya. Nah, ini ada notes, likuiditas adalah seberapa cepat suatu aset dikonversi menjadi kas. Bagi bank, likuiditas menjadi penting karena bank harus menyediakan uang kas. Nah, gitu ya. Ya, jadi kurang lebih ini tadi aset, bagian dari neraca atau balance sheet atau statement of financial position ada 3 ya, ada aset, liabilitas, dan ada equity. Aset harus sama dengan liabilities plus equity. Ya, simpelnya begini. Kita punya aset berapa perusahaan? Misal ada aset 100 juta misalnya. Nah, 100 juta itu berapa dari modal sendiri? Anggaplah 40 juta. Oke, berarti ekuitasnya 40 juta. Sisanya dari mana yang 60 juta? Dari utang atau liabilities gitu ya. Jadi total aset perusahaan 100 juta, yang modal sendiri 40 juta, yang 60 juta dari utang gitu ya. Kurang lebih seperti itu logikanya. Oke, kita lanjut. Ini ada statement of change in equity, yaitu laporan yang menunjukkan transaksi antara perusahaan dengan pemilik modal, perubahan pada modal. Perubahan modal dapat dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih setelah pajak. Ya. Jadi dia bisa. Jadi kalau kita bicara modal atau ekuitas atau saham ya dari perusahaan itu, dia bisa naik, dia bisa turun, gitu ya. Increase in equity ya. Ekuitas itu bisa naik. Kenapa? Karena ada laba bersih setelah pajak dan penjualan saham atau penerbitan saham baru. Ya, dia bisa naik, bisa nambah. Jadi kalau perusahaan untung, dia akan menambah modal bagi pemilik saham gitu ya, bagi pemilik modal ya. Dia akan masuk ke ekuitas. Jadi misalnya teman-teman tadi udah kita ada income statement, ada top line ya, ada top line, middle line, ada bottom line. Nah, ketika bottom line itu profitnya misalnya anggaplah 100 juta, maka dia akan menambah ekuitas gitu ya. Dia akan menambah ekuitas. 100 juta itu akan menambah ekuitas. Nah, demikian sebaliknya, decrease in equity, pengurangan ekuitas. Ekuitas akan berkurang kalau apa? Kalau ada pembagian dividends ya, atau perusahaan rugi ya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Jadi ekuitas itu atau modal akan bertambah kalau perusahaan untung dan ada penjualan atau penerbitan saham baru. Sebaliknya dia akan berkurang kalau perusahaan rugi dan ada pembagian dividen ya, gitu ya. Ini dividen itu diambil dari ekuitas. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, yang keempat ada cash flow statement. Ini adalah laporan arus kas ya. Mengukur jumlah uang yang masuk, cash receipt, dan uang keluar, cash payment ya. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi ya, ada apa namanya cash basis ya. Ini berdasarkan cash. Ketika kita terima uang kita tambah, kalau kita keluar uang kita berkurang gitu ya. Arus uang dibagi ke dalam 3 kategori aktivitas, yaitu operating, investing, dan financing ya. Jadi arus uang itu dibagi 3, operating, investing, dan financing. Operating adalah aktivitas penjualan barang dan jasa. Nah, ini proses bisnisnya ya, sehari-hari. Jual barang, terima, jual barang atau jasa gitu ya. Ada yang kedua, investing, pembelian dan penjualan aktiva tidak lancar seperti pembelian penjualan gedung, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga ada financing, kebutuhan uang untuk pembiayaan termasuk penerbitan saham, penjualan saham, dan pembayaran pinjaman. Ya, jadi ada 3 jenis arus kas ya, arus kas untuk operating, investing, dan financing gitu ya.
Nah, ini contohnya cash flow statement ya. Jadi ada ini cash flow from operating activities ya, kemudian ini ada cash flow from investing, cash flow from financing activities gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah cash and cash equivalent end of year. Jadi pada per 31 Desember dia berapa sih cash and cash equivalentnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalian catatan itu biasanya ya notes aja ya. Ada yang mungkin ada yang aneh, ada yang perlu dijelaskan dalam laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Ini adalah hubungan antar laporan keuangan. Ya, jadi hubungan antar laporan keuangan. Jadi ketika perusahaan itu profit, sebenarnya kita tahu dia profit dari laporan laba rugi atau comprehensive income ya, dari income statement. Kita tahu perusahaan itu profit atau loss. Nah, ketika dia untung atau profit, dia akan dicatat sebagai retained earning ya. Retained earning. Laba ditahan. Nah, laba ditahan ini anggap tadi misalnya perusahaan itu pada akhir tahun kemarin dia untung 100 juta, maka jumlah laba ditahannya adalah 100 juta gitu ya. Nanti dari retained earning ini akan menambah equity ya. Di mana equity itu? Di statement of financial position atau balance sheet gitu ya. Dia akan nambah di sisi ekuitas. Nah, dia juga akan menambah di statement change in equity ya, sama ya. Karena dia untung 100 juta, dia disebut retained earning, laba ditahan, dia akan menambah ekuitas di balance sheet dan juga dia akan menambah ekuitas di statement of change in equity gitu ya. Jadi intinya ketika perusahaan itu profit, maka modal pemilik saham, pemilik modal akan bertambah gitu. Ekuitas itu kan modal ya. Modal itu istilahnya pemilik modal itu owner dari perusahaan ya. Jadi ketika perusahaan itu profit, dia akan menambah kekayaan dari pemilik modal. Nah, gitu. Jadi menambah nilai dari pemilik modal, kurang seperti itu ya. Di urutannya adalah ketika perusahaan itu profit tersebut akan dicatat sebagai tambahan dari modal yang di store gitu ya, atau tambahan ekuitas. Dengan kata lain, dia akan tambahan dari kekayaan atau nilai dari pemegang saham gitu ya. Nah, selain itu juga ada cash flow statement. Tadi ada laporan arus kas, terakhirnya ada net cash balance ya. Berapa sih uang cash yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat di cash flow statement. Net cash balance ini harus nanti akan dimasukkan ke balance sheet, ke aset dalam bentuk cash atau current asset ya. Jadi saling berhubungan nih. Dari cash flow statement ada net cash balance di terakhirnya ya. Ujungnya adalah net cash balance berapa. Dia harus sama dengan cash atau current asset di balance sheet ya. Balance sheet kan ada current asset, ada non current asset ya. Salah satu current asset itu adalah cash, di uang cash ya. Uang cash itu adalah aset. Jadi jumlah uang cash di cash flow of statement ini akan menjadi jumlah uang cash di statement of financial position atau balance sheet gitu ya. Ini hubungan laporan keuangan. Di antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Nah, kalau mulai kita masuk ke materi ketiga ya, ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi bagaimana hubungan antara aktivitas manajemen keuangan dengan laporan keuangan ya. Aktivitas manajemen keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan, statement of financial position atau balance sheet ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita ingin melihat aktivitas investasi, kita akan lihat di long term asset di sini ya, di balance sheet. Nah, kalau kita ingin melihat pendanaan, long term liability dan equity itu ya, tadi ya. Kita butuh uang untuk beli aset 100 juta. Dari 100 juta itu yang dari modal sendiri berapa? 40 juta, yang dari pinjaman 60 juta. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini akan lihat di equity dan long term liability. Dan untuk modal kerja ya, lihat di short term asset dengan short term liability. Aset lancar dengan kewajiban lancar.
gitu ya, kurang lebih ya, atau aset lancar dengan liabilitas atau kewajiban jangka pendek, utang jangka pendek, kurang lebih seperti itu. Nah, ingat ya, ruang lingkup manajemen keuangan ada 3, ada investasi, pendanaan, dan juga modal kerja. Ini capital budgeting, ini capital structure, ini working capital management gitu ya. Nah, bagaimana kita hubungannya dengan laporan keuangan ya? Kalau investasi kita akan melihat di long term asset, di sisi aset, pendanaan kita akan di sisi liability dan equity, modal kerja di kita di sisi keduanya ya, di aset kita lihat short term asset, di liabilitas kita lihat short term liability gitu ya. Baik, kita lanjut ke materi keempat, analisis laporan keuangan. Ya, tadi kita tahu ya bahwa laporan keuangan itu merupakan produk dokumen bisnis atau produk akhir dari akuntansi yang isinya adalah informasi mengenai kinerja perusahaan secara keuangan ya, dalam satuan keuangan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan tersebut cukup baik, apakah atau dia perusahaan itu mungkin kurang baik ya kondisinya, perlu diperbaiki atau apa? Kita bisa melakukan analisis laporan keuangan. Kita balik lagi ke tujuan pendidikan perusahaan ya. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk menambah nilai pemilik modal. Nah, apakah tujuan tersebut telah tercapai? Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan juga dibutuhkan untuk menilai bagaimana kondisi perusahaan, apakah cukup baik atau perlu dilakukan perbaikan, apakah cukup efektif dan efisien, dan apakah cukup memberikan nilai tambah bagi pemilik modal. Nah, ini mengukur kinerja keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan. Jadi kita bisa menganalisis laporan keuangan itu dengan cara membandingkan ya, membandingkan laporan keuangan, baik laporan keuangan yang berbeda atau vertikal ini sebutannya, atau laporan keuangan yang sama dengan periode yang berbeda atau horizontal. Oleh karena itu laporan keuangan disajikan minimal 2 periode, yaitu periode saat ini dan tahun sebelumnya. Ya, biasanya penyajian laporan keuangan itu ada 2 tahun ya, tahun lalu dengan tahun ini. Jadi kalau sekarang itu berarti laporan keuangan 2020 dengan laporan keuangan 2021 gitu ya. Nah, kalau kita bicara kalau kita ingin menganalisis, misalnya kita pengen tahu aset tahun lalu dengan aset tahun ini, itu kan ada di laporan balance sheet ya, atau di statement of financial position. Kita ingin tahu tahun lalu dengan tahun ini bedanya berapa. Nah, itu disebut dengan horizontal gitu ya. Karena apa? Laporan keuangan yang sama dengan periode yang berbeda ya, sama-sama balance sheet, sama-sama aset. Kita bandingkan apakah tahun ini terjadi penambahan aset atau tidak. Nah, itu disebut dengan analisis horizontal. Sementara kalau kita ingin melihat, ingin membandingkan, kita punya aset berapa, kita punya profit berapa, itu kan berarti aset di balance sheet ya, sementara profit di income statement. Nah, itu kan 2 laporan yang berbeda. Tapi kita melihat tahun yang sama ya. Jadi di balance sheet tahun 2021 dibandingkan dengan income statement 2021. Karena laporannya berbeda, maka disebut dengan analisis vertikal gitu ya. Itu ya pemahaman ya antara vertikal dengan horizontal. Nah, apa saja sih yang dilakukan analisis ya? Kurang lebih ada beberapa pertanyaan untuk keputusan ya. Misalnya contohnya, dapatkah perusahaan menjual produk atau jasa? Nah, ini dapat dilihat pada apa? Pada sales atau penjualan. Meningkat atau menurun. Nah, kalau kita bicara meningkat atau menurun berarti vertikal atau horizontal? Horizontal ya. Meningkat atau menurun. Kita pengen tahu tahun lalu berapa, tahun ini berapa. Kalau tahun ini lebih banyak berarti meningkat, kalau tahun ini lebih sedikit berarti menurun gitu ya. Berarti ini kita melihat di statement of comprehensive income atau laporan laba rugi ya, salesnya berapa ya. Ini namanya analisis horizontal. Yang kedua, contohnya, apakah pendapatan utama yang harus diperhatikan? Laba kotor, penjualan yang kurang modal, dan laba bersih, pendapatan yang kurang biaya. Nah, gitu ya. Tadi jualan berapa, harga hasil penjualan dikurang modal dapat gross profit ya, kemudian dikurangi biaya dapat net profit. Nah, ini bisa dilihat di
satu laporan yang comprehensive income, laporan laba rugi gitu ya. Bagaimana hasil penjualan menjadi profit? Hasil penjualan tinggi, biaya tinggi, maka profit rendah. Laba bersih dibagi sales. Nah, ini kita vertikal ya. SO comprehensive income di laporan masih yang sama nih. Kita laba bersih dibagi sales berapa? Ini laporan laba rugi. Dapatkah perusahaan menagih utangnya? Bandingkan perubahan piutang dengan perubahan sales. Nah, ini di financial position ya. Di di balance sheet. Dapatkah perusahaan membayar kewajibannya? Bandingkan aset dengan liability ya. Nah, ini contohnya vertikal nih. Antara ini financial position aja sih ya. Dari mana penerimaan kas perusahaan? Lihat laporan uang masuk, ini cash flow statement ya, kurang lebih analisisnya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya lagi, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita bicara vertikal, berarti antara balance sheet kita bandingkan dengan income statement ya. Kalau kita bicara horizontal, balance sheet 2020 dengan balance sheet 2021 gitu ya. Soalnya ini salah nih, itu 2020 ya dengan 2021. Income statement 2020 dengan income statement 2021. Wah, seperti itu ya. Ini namanya horizontal. Kalau vertikal, balance sheet dengan income statement di periode yang sama. Oke, kita juga bisa untuk analisa laporan keuangan ini kita juga bisa menggunakan rasio-rasio keuangan ya. Antara lain contohnya misalnya kita ingin tahu kinerja secara keseluruhan, kita bisa melihat return on asset. Nah, dari mana? Dari net income dibagi total asset. Nah, ini vertikal ya. Net income di income statement, total asset di balance sheet. Bagi aja net income, total asset. Semakin besar semakin bagus berarti ya. Yang kedua, profit margin, net income dibagi net sales revenue ya. Hasil investasi kita bisa lihat di return on equity cara rasionya. ROE, net income dibagi equity. Sama nih ya. Ini di income statement, ini di balance sheet. Yang ketiga, kita akan melihat financial leverage dari pendanaan. Jadi misalnya kita ngambil utang nih, utang pembiayaan ya, financing dengan cara ngambil utang. Nah, itu berapa sih leverage atau pengungkit, dia bisa meningkatin berapa sih? Nah, itu bisa dilihat total di pertama ada financial leverage ratio ya. Total aset dibagi equity, kemudian ada juga debt equity ratio. Total liabilities dibagi equity. Yang keempat, kalau kita ingin melihat efektivitas dan efisiensi modal kerja dan likuiditas, itu kita bisa menggunakan atau ya, asset turnover. Sales revenue dibagi total aset, ya, asset turnover ya. Efisien nggak sih perputaran aset kita ya, atau inventory kita perputarannya. Atau kita juga current ratio, current asset dibagi current liabilities. Ini likuiditas ya, CR, current asset dibagi current liabilities. Kita punya duit berapa, kita punya utang berapa gitu ya. Kalau current asset lebih besar daripada current liabilities, berarti kita punya sanggup untuk bayar utang gitu ya. Current asetnya kita punya duit 10 juta, kita punya utang 8 juta. Nah, gampang lah itu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita cuma punya duit 5 juta, kita punya utang 8 juta. Nah, itu baru masalah gitu ya. Ada masalah likuiditas, kalau seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh rasio keuangan ya. Di luar ini masih ada lagi, teman-teman nanti silakan pelajari lebih lanjut ya mengenai rasio-rasio keuangan. Oke, kita masuk ke materi terakhir ya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah sebuah pernyataan mengenai tujuan finansial perusahaan di masa depan dengan menformulasikan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi ini kita bicara prediksi ya. Kalau perencanaan keuangan kita bicara rencana, maka kita bicara tahun depan. Sekarang tahun 2022 ya. Berarti kita bicara 2023 nih. Perusahaan mau ngapain gitu ya. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan atau growth dan peningkatan nilai dari modal yang disetor pemegang saham. Sama ya. Tujuannya utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai dari pemegang saham. Nah, kita buat rencananya gitu ya. Detail planningnya seperti apa. Ya, ini masih dalam
tadi ya tahap pertama dari manajemen ya, ingat ya, POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini adalah tahap planning, perencanaan keuangan. Biasanya dibuat di akhir tahun atau awal tahun. Yang ketiga, dimensi perencanaan keuangan, yaitu horizonnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Jadi misalnya jangka pendek 12 bulan, misalnya setahun ya. Setahun itu berarti kita pengen tahun depan itu profit kita meningkat 10%. Nah, itu contohnya ya. Itu jangka pendek. Jangka panjang misalnya dalam 5 tahun kita ingin menjadi perusahaan dengan perusahaan unicorn misalnya gitu ya, dengan aset yang di atas sekian triliun misalnya gitu. Itu jangka panjang. Jadi horizonnya ada bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Yang kedua adalah agregator atau gabungan. Agregator itu gabungan dari berbagai proyek investasi dari masing-masing lini organisasi menjadi proyek besar. Misalnya di perusahaan itu ada proyek, misalnya ada proyek bagian pemasaran, dia punya proyek apa, bagian operation dia punya proyek apa, bagian HRD dia punya proyek apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti digabung tuh di dalam laporan, dalam perencanaan keuangan, kan disebut dengan agregator. Proyeknya sales apa, proyeknya HRD apa, proyeknya operation apa, nah, itu digabung di dalam perencanaan keuangan. Yang ketiga, dia juga harus dibuat skenario ya. Bisa dibuat 3 skenario, worst, normal, dan best. Kita pengen targetnya misalnya, oke, kita pengennya berapa nih, 10%. Oke, itu target normalnya 10%. Bagaimana kalau situasi memburuk, misalnya sekarang COVID gitu ya, oke, jangan 10% deh, kita buat skenario kedua yaitu 8% misalnya. Oke, atau bagaimana kalau misalnya ternyata dari ada kondisinya malah membaik nih, kita bisa lebih baik dari 10%. Oke, kita buat skenario ketiga yaitu best ya, 15% ya. Jadi dibuat 3 skenario untuk perencanaan keuangan. Kalau normal kita anggap profit 10% naiknya. Kalau worst, kalau lebih buruk, kita anggap profit naiknya 8%. Kalau bagus, best, kita anggap dia bisa naik 15%. Ya. Jadi perencanaan keuangan itu tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan dan peningkatan dari modal yang disetor pemegang saham. Ya. Dia bisa dibuat secara horizontal, bisa jangka pendek, jangka panjang. Dia adalah gabungan dari proyek-proyek yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan biasanya dibuat 3 skenario, worst, normal, dan best. Gitu ya. Manfaat penyusunan rencana keuangan. Yang pertama, examining interaction, menyatukan seluruh rencana investasi dari setiap lini. Tadi digabung semuanya ya, dari semua lini. Exploring options, perusahaan dapat menilai pilihan-pilihan yang dapat diambil dan dampaknya kepada perusahaan secara finansial. Ya. Avoiding surprise, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam bisnis sehingga dapat diantisipasi. Ya, tadi kita buat 3 skenario, skenario normal seperti apa, skenario worst ya. Worst itu lebih buruk. Ya, berarti atau skenario terburuk ya, worst skenario, skenario terburuk itu kita jadi ketika hal itu terjadi kita telah siap menghadapinya gitu ya. Kita nggak kaget. Gitu. Jadi avoiding surprise, menghindari kejutan gitu ya. Jadi kalau ada situasi memburuk, kita nggak kaget, kita udah siap. Yang keempat, ensuring visibility and internal consistency, melihat kelayakan proyek yang akan dikerjakan dan menilai konsistensi proyek tersebut terhadap tujuan finansial yang ingin dicapai. Jadi ya, proyek itu kan harus konsisten ya. Pertama kan tetap dari corporate strategi ya. Corporate itu perusahaan itu secara perusahaan dia punya target apa. Dari level corporate diturunkan ke strategi business function ya, fungsi bisnis. Nah, tadi misalnya sales punya project apa, operation punya project apa, HRD punya project apa. Dia harus sinergi ya, dia harus sinergi dan harus sesuai dengan target perusahaan ya. Kayak sini harus konsisten ya. Harus konsisten. Setiap project itu harus sesuai dengan target perusahaan. Jangan sampai HRD bikin project yang tidak sesuai dengan target perusahaan. Nah, itu kan jadi nggak match ya, nggak pas gitu ya. Nah, makanya di sini dibuat rencana keuangan supaya apa? Supaya konsisten ya terhadap tujuan finansial yang ingin dicapai.
Yang kelima ada conclusion, rencana keuangan menjadi kesimpulan dari rencana aktivitas yang akan dijalankan oleh perusahaan pada periode berjalan. Ya. Jadi ini financial planning contohnya ya, rencana keuangan, investing on what, how to finance it. Ya. Kita mau invest di mana dan kita mau dapat dana dari mana, gitu ya. Sehingga tujuannya adalah growth atau pertumbuhan, business growth ya, pertumbuhan bisnis, aset bertambah, profit bertambah dan seterusnya. Nah ini manfaat dari penyusunan laporan atau rencana keuangan. Nah, materi-materi atau poin-poin yang ada dalam perencanaan keuangan, ya ini sifatnya prediksi ya. Sifatnya prediksi jadi belum ada. Itu pertama tentu kita berangkat dari sales forecast ya. Prediksi penjualan. Perkiraan mengenai pertumbuhan penjualan. Arus kas atau cash flow biasanya bergantung pada sales. Jadi biasanya semuanya pemicunya adalah sales ya. Sales dulu nih. Yang paling awal adalah sales. Kita mau jualan berapa tahun depan? Kita mau ningkatin sales berapa tahun depan? Nah, kalau udah ketahuan targetnya sales berapa, baru bisa dibuat turunannya. Kalau salesnya naik sekian, berarti biayanya naik sekian, berarti profitnya naik sekian gitu ya, kurang lebih. Yang kedua ada pro forma statement. Menyusun proyeksi laporan keuangan berdasarkan data historis, diawali dengan target peningkatan sales. Ya, jadi kita pakai laporan tahun lalu berapa biayanya, sales sekian, misalnya salesnya 100 juta, biayanya 15 juta. Berarti kalau kita pengen salesnya 100 juta, biayanya 10 juta misalnya, biar gampang ya. Berarti kalau kita pengen naik nih, sales mau naik 10% nih, jadi 110 juta, berarti biayanya naik kurang lebih 11 juta ya, kurang lebih gitu ya. Anggaplah sama ya. Jadi kalau salesnya 100 juta, biayanya 10 juta. Kalau salesnya 110 juta, maka biayanya 11 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, asset requirement, aset tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai target peningkatan sales ya. Misalnya ternyata mesin kita pengen sales nambah 10%, ternyata mesin kita kapasitasnya nggak nyampe nih, berarti harus dibutuhkan tambahan mesin misalnya gitu ya. Atau karyawannya kurang, ketambahan karyawan untuk mencapai tingkat sales gitu ya. Berarti kalau seperti itu ada tambahan biaya lagi gitu ya. Nah, itu hitungannya akan beda lagi. Nomor 4, financial requirement ya, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan aset tambahan tadi ya. Butuh tambahan aset, butuh duit juga ya. Duitnya dari mana nih? Dari duit sendiri atau dari pinjaman gitu ya. Nah, jadi ada kita mau jual sales mau naik berapa, nanti ketahuan berapa profitnya kurang lebih prediksinya, terus kita butuh tambahan aset atau tambahan biaya atau apa, duitnya dari mana gitu ya. Terus yang kelima ada plug variable, keputusan manajemen terkait sumber pendanaan. Nah ini jadi pendanaan dari mana nih, dari mau minjem apa dari investor atau apa gitu ya. Yang keenam, economic assumption, asumsi kondisi ekonomi secara makro. Misal, jika pertumbuhan ekonomi baik, maka target peningkatan sales dapat dinaikkan secara signifikan. Ya tadi ya. Kita buat 3 skenario ya, ada normal, worst dan juga best. Ini ada alur proses. Pertama tentu kita tentukan target growth, profit dan lain-lain yang diharapkan namun tetap realistis ya. Mau berapa nih? Mau growth berapa, tumbuhnya mau berapa, profit. Misalnya profit mau naik dong 10% tahun depan. Oke, kalau profit 10% berarti kurang lebih salesnya berapa sih gitu ya. Itu setelah kita tahu targetnya mau berapa, baru kita lihat, baru kita hitung lagi, hitung pertumbuhan sales yang harus dicapai agar perusahaan growth sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dapat sales, kira-kira untuk jualan sekian kita butuh tambahan asetnya nih. Oh butuh, oke. Itu kebutuhan aset dan biaya untuk meningkatkan sales sesuai dengan target. Jumlah produksi, mesin, tenaga penjual dan lain-lain gitu ya. Jadi perusahaan targetnya berapa? Oke, kita bisa mencapai target tersebut kalau salesnya sekian naiknya. Kalau salesnya naik sekian, kita butuh apa nih? Butuh tambahan aset nggak? Oke, kalau butuh tambahan aset, butuh biaya nggak? Biaya dari mana? Pendanaan dari mana? Financingnya dari mana? Gitu ya. Investingnya berapa? Financingnya dari mana? Oke, udah dapat. Nanti kita hitung variabel lain ya, misalnya ekonomi makro, mungkin ada kenaikan gaji UMR, peningkatan pajak dan lain-lain. Kemudian setelah itu dibuat pro forma laporan keuangan, yaitu proyeksi profit, balance sheet dan cash flow gitu ya.
Kita buat nih, kita udah tahu semua nih. Oke, mau target sekian, kita mau sales sekian, kita butuh tambahan aset sekian untuk investasi, kita butuh pendanaan sekian. Terus kita lihat kondisi makro, daya beli dan seterusnya ya, inflasi dan seterusnya. Kira-kira laporan keuangan seperti ini gitu ya. Kira-kira proyeksi profitnya sekian, asetnya sekian, liabilitas sekian dan seterusnya. Dan kita buat dalam 3 kemungkinan, yaitu worst, normal, dan best, untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Ya, walaupun kita sudah menganalisis ya kondisi makro di sini misalnya, tetap kita harus buat worst scenario karena ya kita pengalaman ya saat 2020-2021 mungkin tidak ada perusahaan yang memprediksi akan adanya COVID-19 ya, tapi kenyataannya kan seperti itu. Ya, jadi harus dibuat 3 skenario, itu worst, normal, dan best. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sales forecast. Ya, karena tadi kan yang cukup penting adalah sales forecast ya. Perusahaan mau target berapa, kita harus bisa membuat sales forecast. Sales forecast itu adalah prediksi penjualan menjadi poin utama yang mempengaruhi perencanaan aspek finansial lainnya. Jadi awalnya adalah sales gitu ya. Kenapa? Karena peningkatan sales atau peningkatan penjualan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keuntungan. Kemudian berdampak juga pada peningkatan aset dan ekuitas yang pada akhirnya meningkatkan return on asset, ROA, dan return on equity atau ROE. Prediksi penjualan dibuat berdasarkan analisis faktor makroekonomi dan data industri termasuk prediksi pertumbuhan industri. Prediksi penjualan biasanya dibuat secara presentasi pertumbuhan, walaupun dimungkinkan dibuat secara mata uang. Dari prediksi yang dibuat, perusahaan akan dapat menentukan kebutuhan investasi maupun kebutuhan pembiayaan. Gitu ya. Tadi ya, kita mau naik sales sekian, kita butuh investasi berapa? Kalau butuh investasi berapa, kita mau pendanaan dari mana, financing dari mana, gitu ya. Nah, contohnya, kalau kita ingin menentukan persentasi pertumbuhan sales, anggap 10% peningkatan sales, maka dia akan berdampak berapa ke revenue, akan berdampak berapa ke profit, dan akan berdampak berapa ke ROA dan ROE gitu ya. Jadi dari sales forecast ini adalah awalnya kita harus tentukan dulu kita pengen berapa nih targetnya. Nanti baru kita bisa turunkan ke kalau target sales meningkat sekian, revenue akan meningkat sekian. Kalau revenue meningkat sekian, profit akan meningkat sekian. Kalau profit meningkat sekian, maka ROA dan ROE-nya adalah sekian gitu ya. Jadi awalnya adalah sales. Kemudian ya beberapa poin langsung berubah bersamaan dengan perubahan sales, sementara beberapa poin tidak terpengaruh secara langsung gitu ya. Jadi kalau kita tadi ya sales naik, kalau kita nambah orang berarti kan biaya SDM naik gitu ya. Kalau kita nambah mesin berarti biaya maintenance jadi naik gitu ya. Jadi kalau kita bicara 2 laporan keuangan ya, statement of comprehensive income dan statement of financial position. Kalau kita lihat di sini pertama di income statement atau statement of comprehensive income, kalau misalnya sales naik ya, cost mungkin langsung berubah. Dalam kasus ini profit margin tetap ya. Jadi sales dikurang cost, dikurang biaya, profit tetap. Penyusunan dan biaya bunga mungkin tidak berubah secara langsung. Dalam kasus ini profit margin dapat berubah. Dividen tidak secara langsung berubah ya. Jadi kalau kita prediksi sales meningkat, maka yang langsung berubah adalah cost ya, tentunya cost ya, promosi ya biaya SDM, biaya tenaga kerja, biaya mesin dan seterusnya. Ini kalau kita bicara di income statement. Kemudian kalau kita lihat di statement of financial position atau balance sheet, pada sisi aset termasuk aktiva tetap terdampak secara langsung ya. Jadi kalau kita tadi sales meningkat, kita butuh investasi mesin, tambahan mesin, maka dia akan nambah di sisi aset. Ya, aktiva tetap ya. Terdampak secara langsung. Pada sisi liabilitas, account payable secara normal terdampak secara langsung. Account payable itu adalah utang ya, utang dagang. Kita beli beli raw material, kita beli secara kredit, itu akan menambah utang atau account payable. Notes payable, long term debt dan ekuitas secara umum tidak terdampak secara langsung dan bergantung pada struktur modal. Perubahan pada laba ditahan dan ekuitas tergantung pada keputusan manajemen dalam pembagian dividen. Nah, ini sama ya. Jadi ada yang terdampak langsung dan ada yang terdampak tidak langsung ya.
Pokoknya intinya gini, ketika sales ditargetkan untuk meningkat ya, kita pengen sales meningkat 10%. Dampaknya apa? Dampaknya kita butuh tambahan mesin nih, sama orang, sama sumber daya manusia, sama SDM. Berarti kan biaya mesin dan biaya SDM meningkat gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Kalau biaya SDM mungkin dia masuk ke cost di income statement, costnya akan bertambah. Sales naik, cost juga naik ya, jadi margin tetap. Di sisi aset dia akan tambahan mesin, nah itu berarti akan terdampak gitu ya. Nah artinya lain-lainnya, apakah butuh dana, investasi meningkat, financingnya bagaimana, apakah mau utang atau dari modal gitu ya. Kalau dari modal berarti kan dividen tidak dibagikan, tapi dividen dimasukkan sebagai laba ditahan, dimasukkan ke untuk membeli aset mesin yang baru gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini contohnya rencana keuangan ya. Ini ada laporan tahun sebelumnya, misalnya 2020 seperti apa. Ini prediksi 2021 misalnya. Contoh ya. Tahun 2020 salesnya 1000. Kita mau ningkat 8% aja deh. Jadi 1080. Ya. Oke, kalau kita ningkat 8%, COGS-nya naik nggak? Oh, naik ya, pasti naik ya. Karena kan ada sales yang ditambah, COGS juga naik. Oke, revenue naik ya, revenue naik sekian. Sama semua nih ya. Cost-nya berapa? Cost-nya naik sekian, gross profit-nya sekian. Jadi kurang lebih sama ya. Target sales growth yaitu 8%, sales dibayar tunai, COGS dan cost dan dividen tidak berubah, tidak ada utangnya, asumsinya ya. Asumsinya tidak ada berubah. Teksnya sama. Nah, net profitnya akan meningkat 8,42%. Itu ya. Ini di income statement, profitnya ada 206. Dari 190 ke 206. Statement of financial position. Nah, ini balance sheet ya. Ada cash, fixed asset, total aset. Karena kita ingin sales, maka harus ada tambahan mesin misalnya gitu ya. Berarti dia naik sekian nih. Asetnya naik 1188. Kita perlu tambahan aset. Utangnya 0 ya, anggap tidak ada utang. Kemudian ini awal tahunnya, awalnya 1140 ya, ini sama ya, total asetnya karena ini utangnya 0, maka aset sama dengan equities ya. Equities 1140 sama dengan 1140. Karena dia profit 206, dia masuk ke return earning, laba ditahan 206. Pembagian dividen sama 50. Kemudian dia punya total ekuitas ya, dari 1140 dia akan bertambah menjadi 1296. Dari mana? Dari tambahan net profit ya. Itu ya. Jadi kalau kita ingin target sales growth naik 8% ya, maka dia dapat meningkatkan di net profit, dia bisa meningkat 8,42%, di equity atau modalnya pemilik modal, harta pemilik modal, dia bisa meningkat 13,68% gitu ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi kita buat perencanaan keuangan, target asumsinya adalah sales growth 8%. Nah, dia bisa di net profit ternyata bisa 8,42%, dan di nilai pemegang saham ya, harta yang pemegang saham, kekayaan pemegang saham, dia bisa meningkat 13,68% ya, dengan asumsi ini, asumsinya ya, sales dibayar tunai, COGS, cost dan dividen tidak berubah, dan tidak ada hutang ya. Ini asumsinya. Kalau sales dibayar tidak tunai, itu adalah hitungannya beda lagi ya. COGS, cost dan dividen berubah, itu beda lagi hitungannya. Jadi intinya adalah konsep kurang lebih seperti ini ya. Dari perencanaan keuangan kita bisa menentukan kira-kira net profit naik berapa dan kekayaan milik modal naik berapa gitu ya.
Dari balik lagi ke tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai dari pemegang saham. Nah, ini contohnya, contoh dari perencanaan keuangan. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir ya, sesi take away atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat keputusan keuangan atau financial decision yang tepat, seorang manajer keuangan harus memahami laporan keuangan dan mampu membuat perencanaan keuangan sesuai dengan target perusahaan ya. Jadi rencana keuangan itu dibuat untuk mencapai target perusahaan ya. Jadi ada targetnya dulu, ada baru kita buat perencanaan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran hasil kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan meningkatkan nilai pemegang saham. Terdapat 5 macam laporan keuangan sesuai standar IFRS dan 3 tambahan untuk laporan keuangan perbankan syariah. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan pada beberapa aspek dan dapat dibandingkan secara vertikal atau horizontal. Laporan keuangan menjadi dasar perencanaan keuangan di periode selanjutnya atau pada tahun yang akan datang. Perencanaan keuangan dibuat berdasarkan target yang ingin dicapai perusahaan tadi ya. Targetnya dulu dibuat, targetnya dulu ditentukan, baru diturunkan ke dalam perencanaan keuangan ya. Kurang lebih demikian teman-teman untuk materi laporan dan perencanaan keuangan mata kuliah manajemen keuangan syariah. Ini adalah bahan-bahan bacaan ya, kurang lebih bisa teman-teman untuk pelajari lebih lanjut. Baik, kita sampai ke akhir sesi ini, manajemen keuangan finansial dengan untuk kuliah ketiga tentang laporan dan perencanaan keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.